Saya nggak bisa lihat bang. Hah? Nggak bisa lihat kenapa? Maksudnya kelilipan. Nih, gue bawa ini bang, tetes mata. Tetes mata mau pakai nggak? Ya udah pakai. Tapi tetap dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Maksudnya nggak ngelihat itu karena kemasukan debu apa nyala lampunya kurang terang bang? Enggak, beneran nggak bisa ngelihat apa-apa. Dan matanya Bang Ade itu putih semua bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian horor beberapa tahun lalu di Gunung Semeru. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman horor yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Malam Ega. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banget si Bang Ega adalah dari komunitas Pendaki Tangerang. Oh, punya channel juga ya Bang Ega ya? Baru bang. Baru ya. Baru. Jadi kontennya Bang Ega ini dia kontennya masak-masak di gunung. Yes. Jadi buat teman-teman yang pengen dimasakin sama Bang Ega, follow aja Instagramnya. Ayo Ega channel. Ya. Ayo Ega. Ayo Ega Instagramnya, dan untuk YouTube-nya Ayo Ega channel. Oke, Bang Ega, gue panggil lu apa sih enaknya? Bang Ega aja ya. Oke Ega. Jadi kan lu ini punya cerita mistis di Gunung Semeru. Ya. Tahun 2018. 18. Sudah lumayan lama ya. 2 tahun. 3 tahun yang lalu ya. 18. Yang 20 sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Jadi di situ bisa diceritain sedikit nih Gak pengalaman lu di Gunung Semeru tersebut. Jadi di sana karena kita tidak permisi yang mengakibatkan gua itu diikuti sesosok makhluk, dan juga itu dialami oleh teman. Tapi yang nanti akan lebih parah efeknya itu adalah si temen gua ini nanti bang. Oh, gitu. Oke. Sebelum Ega menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke. Ega, jadi lo kan punya cerita ya, pengalaman mistis. Mungkin dalam hidup lu nggak bakal lu lupain ya pengalaman mistis. Iya bang. Ini. Nah, mungkin bisa langsung aja gak diceritain kepada penonton di rumah. Oke, jadi tahun 2018 gue ikut trip ke Semeru sama pendaki Tangerang. Kurang lebih itu peserta dan panitianya itu kalau nggak salah hampir 40 orang, sekitar segitulah. Itu semuanya sih awalnya normal-normal aja bang. Yeah. Tuh, semuanya happy, seneng lah mau pergi jauh gitu kan, ke Jawa Timur, ke atap tertinggi di Jawa. Cuman memang ada hal-hal yang luput yang gua dan teman gua ini tidak lakukan ketika ke Semeru. Oke, ini ceritain dari perjalanan dulu apa langsung ke Semeru aja nih? Enak ya? Boleh, mau langsung perjalanan dulu bisa, di Semerunya bisa. Mana enaknya aja, perjalanan mending perjalanan dulu aja. Oke, perjalanan biasalah waktu itu masih mata remaja, masih operate tahun 2018. Kita ngumpul di stasiun Senen, ketemu pendaki Tangerang ya, yang organize tripnya, terus juga ketemu teman-teman baru dari berbagai kota, semuanya ngeblend, ya seru lah pokoknya, happy. Di kereta juga karena satu gerbong itu dari depan sampai belakang itu ya rombongan kita semua. Ya udah gitu.
semua makin inilah intens, rame, bercanda-bercanda. Itu instantly secara cepat itu kita udah kayak kenal lama gitu. Udah kayak bukan orang asing lagi gitu. Singkat cerita udah sampai di stasiun Malang sekitar jam 8-an, jam 7 jam 8 kalau nggak salah. Kita nunggu angkot yang mau nganter kita ke Tumpang. Ya, kita sarapan dulu di sana. Angkotnya udah ada, kita pergi cari ke pasar dulu untuk beli logistik, baru kita ke penginapan di Mas Pras kalau nggak salah. Ya, di Mas Pras. Kita istirahat, semuanya masih normal-normal aja gitu, nggak ada yang aneh, semuanya masih bercanda-canda, semuanya juga normal lah. Besokannya setelah kita semalam istirahat di Mas Pras, kita berangkat tuh sebenarnya agak siang sih kalau untuk mau mendaki ke Semeru gitu kan. Karena Bang Ale tahu sendiri di Semeru itu kita harus lapor terus briefing di tempat briefingnya. Itu karena kita agak telat, kita start menanjak itu kalau nggak salah sekitar jam 11 lewat. Itu targetnya tadinya itu paling siang itu jam 9 pagi. Tapi karena kita ada yang telat, itu ya jam 11 lewat kita baru berangkat start pendakian. Start pendakian semuanya normal, semuanya nggak ada masalah, ya paling capek-capek lah kayak kita mendaki pada umumnya. Apa ya, ya biasa-biasa aja gitu. Dan gue pun nggak kepikiran yang aneh-aneh bang gitu. Ngelihat teman-teman pun nggak ada yang kelihatan yang apa sih mencurigakan gitu gerak-geriknya. Di perjalanan semuanya normal, cuaca cerah, tapi kita santai banget sampai akhirnya di Ranukumbolo itu kita ngecamp dulu. Itu sampainya jam 6:30 malam. Gitu 6:30. Nah karena kita rombongan ini banyak, jadi yang datang itu nyicil-nyicil gitu. Nah, pokoknya rampung-rampung itu ya sekitar jam 8 jam 9 malam itu baru semua anggota rombongan itu sudah tiba di Ranukumbolo gitu. Nah sebenarnya di Ranukumbolo ini nggak tahu ya ini mistis atau bukan. Dulu kan di Rakum itu toiletnya nggak sebagus kayak sekarang bang. Iya. Nah, itu gue antri sekitar jam 10-an, 10 malam. Nah kan masih ada yang jagain tuh yang deket di luar pintunya itu. Gue itu ngeliat kamar mandi yang mau gua pakai itu ada yang masuk. Ada yang masuk. Cuma gua tungguin nggak keluar gitu. Yang sebelah juga nggak keluar gitu. Sampai akhirnya si penjaganya datang. Mas ngapain? Kenapa nggak langsung masuk aja? Emang ada orang? Ada mas. Ah masa sih lama banget gitu kan. Apalagi kan malam-malam dingin kan. Iya. Kuat banget gitu kan, ya, udah itu nunggu sekitar hampir setengah jam. Dibuka, digedor-gedor dulu, nggak ada respon. Akhirnya masih mas-mas penjaganya itu dibuka, itu udah nggak ada orang. Tapi sepenglihatan gua itu ada yang masuk. Nah, gua nggak mau ambil pusing. Oh, udah keluar kali pas gua lagi bengong-bengong, guanya nggak sadar. Ya udah gue kencing di situ sama buang air, tapi karena dingin jadinya nggak keluar. Jadinya nggak keluar. Ya udah mulesnya jadi kayak ketahan gitu loh bang. Ya udahlah besok juga paling keluar gitu. POOP-nya gitu, pupnya. Jadi gue balik lagi ke tenda, gue tidur. Pagi-paginya sekitar jam tujuan kita ya main-main dulu, nggak langsung nanjak ke Kalimati. Kita sekitar jam 9 jam 10 itu baru start nanjak ke Kalimati gitu. Nah kita emang kayak menikmati perjalanan gitu, semuanya sih santai-santai aja gitu, masih hahaha, seru lah.
Nah, ada di beberapa momen itu gua kayak buang air kecil itu kayak lupa permisi gitu. Apalagi di situ kan kita nggak tahu ya gitu. Mungkin ada beberapa spot yang dikeramatkan gitu kan Bang. Cuma guanya karena emang nggak terlalu aware sama hal-hal yang permisi-permisi itu, jadinya ya gua pribadi saat itu gua sembarangan aja gitu, selonong aja. Kita istirahat agak lama di situ sih karena apa ya, tadinya tuh tunggu-tungguan gitu, tunggu-tungguan sama yang lain. Akhirnya panitia itu memutuskan yang emang bisa bablas sampai kali mati duluan aja gitu, karena kan kita perlu ambil air di sumber mani gitu, takutnya kemalaman gitu. Nah akhirnya yang dirasa speednya agak cepet, terus fisiknya prima, itu disuruh duluan dan diharapkan ngambil air untuk tim gitu di sumber mani. Pokoknya singkat cerita, tiba di sumber mani itu sekitar jam 4 lewat, hampir setengah 5 gitu. Tapi kan nggak langsung ke sumber mani kan, capek. Istirahat dulu, makan dulu, diriin tenda dulu, ngebantuin panitia. Udah beres itu hampir jam 5. Itu kan sebenarnya apa ya, udah riskan banget Bang ke sumber maninya ya. Udah PP aja udah hampir sejam, belum kalau ngantri di ngambil airnya gitu kan. Tapi ya daripada nggak ada air sama sekali, ya udah akhirnya beberapa orang yang gua inget namanya karena waktu itu banyak banget yang mendaki, jadi cuman beberapa aja yang inget namanya sampai sekarang. Salah satunya itu Raka gitu, Raka, Eri. Nah Eri itu kebetulan ya satu kecamatan lah sama gue itu Bang. Ngambil air ke sumber mani. Sebenarnya ada temen gue yang gue ajak, itu namanya Tian, itu teman baik. Gue ajak tapi dia nggak mau, dia lebih memilih di tenda. Nah di tenda dia nyiapin makanan gitu, ngangetin makanan gitu, yang udah dimasak tapi masih sisa gitu. Ya udah Ian, lu yakin nggak mau ikut sumber mani lo biar tahu sekalian? Nggak capek, dia bilang. Ya udah akhirnya kita 5 atau 6 orang itu ke sumber mani bawa botol-botol yang kosong. Memang tuh selama perjalanan tuh kayak yang diperhatiin, Raka, kayak kita ada yang merhatiin dah. Masa sih Bang? Ini kali ya binatang-binatang yang sekitar sini kali, iya kali ya. Ya udah kata Cahyo juga jangan terlalu malam karena takut ada binatang buas gitu kan, karena itu bisa aja melintas waktu kita ke sumber mani gitu. Daripada celaka gitu, ya udah cepet sampai sumber mani itu udah agak-agak gelap lah. Nah ganti-gantian kan buat ngadahin airnya tuh. Nah gue izin untuk pipis ke teman-teman. Jadi kan ini ada sumber mani, tapi masih ada jalur yang agak kesana lagi ya Bang ya. Iya. Jalur kesana lagi, gue pipis agak kesanaan. Itu gue sekilas kayak ngelihat si Tian di situ, temen gue yang di tenda tadi. Tapi sekilas apa bajunya doang yang sama, apa jaketnya doang yang sama gitu kan. Jaket dia warna Tosca gitu. Yang gue lihat juga Tosca dan pakai kupluk gitu. Tapi kok kupluknya sama gitu kan. Yan gitu. Tapi dia lurus aja, jangan ke sono Yan gitu kan. Di sono mah nggak ada apa-apa. Kan apa ya, lembahan gitu kan, maksudnya nggak ada cabang-cabang lagi gitu kan. Gua coba kejar, cuma untungnya gua kepleset pup basah di situ Bang. Untungnya gua kepleset pup basah, pup pendaki yang lain. Terus gua langsung, oh iya, mana mungkin si Tian bisa ngejar gitu kan, orang dia di tenda kok gitu. Tadi itu siapa, mungkin rombongan lain kali ah. Gua balik lagi. Gue balik lagi ke teman gue, Bang kenapa itu kotor celana? Gue kepleset gitu kan. Ya udah deh, bersih juga di situ gitu kan. Agak-agak kena cipratan kotoran itu. Ya udah, singkat cerita udah sampai lagi ke tenda, bawa air yang udah kita isi itu sekitar
jam berapa ya, jam 6 lewat hampir setengah 7 lah gitu, karena nggak terlalu antri juga waktu di Sumber Mani gitu kan. Di situ kita masak, masak buat summit, persiapan buat summit, terus bebenahin bekal buat summit. Pokoknya kita mau bangun tidur itu udah siap lagi gitu, udah nggak nyari-nyari apa yang kita perluin buat summit. Iya. Ya udah kita tidur. Sebelum tidur gue tanya ke si Tian, Yan lu tadi nyusul nggak sih? Nyusul kemana? Itu ke Sumber Mani. Lu yang lu lihat ini kali dia bercanda, jin gua kali, dia bilang. Ngarang lu. Ya enggak, paling itu mah tetangga sebelah, bajunya sama kali. Udah gue pikir kayak gitu juga lah, biar gua nggak terlalu takut gitu. Ya kalian ya, lu makanya jangan beli jaket yang modelnya pasaran, yang bedain dong biar bisa nyiriin gitu. Ya lu kan dapatnya yang diskon juga ini. Pokoknya obrolan sebelum tidur lah kayak gitu. Nah itu sekitar jam 9-an itu udah ada yang udah mulai tidur, ada yang masih ngobrol biasa kan, ada yang masih ngopi-ngopi, ada yang nggak bisa tidur biasa. Nah itu gue belum tidur itu sampai sekitar jam 10-an gitu. Baru mau mulai ngantuk. Nah gue pipis. Nah gue itu dan teman-teman ngecampnya itu di area Kalimati sebelah kiri. Kan ada yang area yang pas banget sama kita datang, ada yang sebelah kanan, nah kita agak kiri. Yang ada semak-semak gitu ya. Dekat pos ada shelter itu shelter, kan. Nah, kita sebelum shelternya itu. Nah, di situ kan banyak semak-semak gitu. Nah, kita deket situ. Dan emang kan kalau terang itu kelihatan banyak sampah atau kotoran-kotoran gitulah. Cuman kita nggak terlalu deket. Tapi gue buang air kecil atau kencing ke arah situ. Dan gue itu ngerasa ada cewek di depan gue kayak ngintip. Pengen ngelihat barangnya atau apa? Iya, beda. Gimana ya Bang ya? Kayak di depan gitu ngintip. Cuma, weh, gitu kan. Lagi pipis ya Mbak, gitu kan. Tapi nggak jawab gitu. Gue pikir maksudnya rombongan gue gitu. Kan gue belum kenal semuanya Bang. Iya. Apalagi yang cewek gue nggak terlalu kenal semua, paling yang udah ngobrol di jalan gitu. Udah kenal, gue pikir itu rombongan. Sorry gitu. Tapi dia begini gitu. Penasaran. Kayak gimana sih? Pohon, apa sih semak-semak? Kayak gitu. Nah itu dia seingat gue dia pakai bajunya itu agak marun. Tapi dia pakai kayak kain, semacam kain kayak selendang, kayak kain yang agak yang kalau ketiup angin itu ringan gitu loh Bang. Kayak kerudung, tapi bukan kerudung, gimana ya? Kayak kuning gading gitulah. Ya, gitu. Kan gue pikir itu pendaki juga gitu kan. Oh iya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau sekarang dipikir-pikir lagi, itu kan jalanannya ranting-ranting semua, cabang-cabang semak-semak semua, pohon-pohon semua. Gimana caranya dia masuk? Sedangkan kayaknya rombongan gua ada bukan tipe yang pengen belusukan ke tempat kayak begitu deh gitu. Dan ditanya juga nggak ada yang sampai ke semak-semak gitu. Dan pas summit, oke, singkat cerita kita udah siap summit. Gue perhatiin Bang, yang mau siap summit itu rombongan gue nggak ada yang pakai baju ini maksudnya nggak pakai selendang warna kuning gading sama tadi siapa ya? Ya udah itu nggak dipikirin, kita start nanjak. Ketua pendakiannya udah briefing, udah safety briefing, semuanya udah doa bersama, kita nanjak. Pokoknya singkat cerita, kita itu sampai di Arcopodo. Waktu itu gue belum tahu kalau kita itu udah sampai di Arcopodo. Itu.
yang gue inget adalah ketika saat itu tim panitianya bilang yang mau makan atau yang lapar silakan makan dulu di sini, yang bawa bekal. Yang mau buang air silakan buang air di sini, ya. Ya udah tuh teman-teman yang mungkin nahan pup termasuk gua karena kan di sebelumnya itu di Rakum itu nggak keluar kan karena dingin. Tapi waktu pas di Arcopodo, di pos Arcopodo itu emang udah benar-benar kayak nggak ketahan gitu. Nah, seingat gue di situ ada temen namanya Bang Ade. Nah, kebetulan nama Bang Ade juga sampai sekarang masih komunikasi. Sempat ikut kegiatan pendaki Tangerang juga Bang Ade, sempat jadi anggota juga. Itu dia memang kita kayak bareng-bareng gitu loh, tapi beda semak-semak untuk buang air gitu. Nah, cuman ketika di Arcopodo, untung gue keingetan untuk permisi buang air. Nah, udah kelar semua, itu gue kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang kok kayaknya anggota kayak makin kayak ada yang rame gitu. Jadi kalau diperhatiin kayak nggak ada apa sih, kayak nggak ada yang nambah. Cuman kalau kitanya biasa aja, kok kayak ada yang ngikut juga gitu. Apa rombongan lain, apakah ada tim dari pendaki lain. Cuman pas kalau diperhatiin ya nggak ada gitu. Nah, akhirnya kita start nanjak dari Arcopodo. Itu buat di depan sama Mas Adi porter. Nah, itu kan dia kayak nunjukin jalan gitu. Ada Raka juga, terus ada lupa namanya, 3 orang lagi. Masih pada muda ya, fisiknya masih pada kuat. Oke, kita nanjak. Itu waktu pas udah di batas vegetasi, gua dibarengin sama bapak-bapak. Seinget gua di rombongan pendaki Tangerang ini nggak ada bapak-bapak gitu. Sekitar umurnya itu 60 tahunan kali ya. Karena udah ada jenggot putih, ya udah ada uban. Itu yang gue inget itu jenggot sama ininya aja, kumisnya aja gitu. Kalau mukanya nggak terlalu jelas gitu. Ngobrol, dari mana Dek gitu. Kayak logat Jawa gitu. Dari mana Dek? Tangerang Pak. Yang gue inget adalah kamu napas jangan boros. Udah itu aja kayaknya sehatin gitu. Yeah. Napas jangan boros, diatur. Oh iya Pak, terima kasih. Gue nengok, loh mana si Bapak? Oh, udah nggak hilang? Nggak ada. Apa ketinggalan jauh ya? Yang gue inget itu, Bang. Tapi itu siapa ya? Tadi siapa yang ngomong sama gue ya? Itu ya mungkin teman-teman boleh percaya boleh enggak, atau boleh setuju atau enggak ya. Itulah yang gue alami pada saat itu. Akhirnya Mas Adi manggil, Mas cepetan gitu kan. Mas cepetan, ayo jangan sampai kepisah. Karena kan kalau udah kepisah mentalnya langsung turun gitu. Apalagi tengah malam, elevasinya udah makin curam. Nanjak, sekilas-sekilas samar-samar ya Bang, karena itu anginnya lagi kenceng-kencengnya, itu banyak debu, mungkin kabut juga, jadi jarak pandang itu makin terbatas. Dan itu gue kayak ngelihat kayak bayangan, cuman dia si bentuknya itu kayak anak kecil ya, pendek lah kayak manusia tapi pendek, seukuran anak kecil 5 atau 6 tahun sekitar segitu. Cuma tangannya itu ngejuntai. Itu mungkin saat itu gue mikirnya, ini gue kayaknya menghayal deh, kayaknya gue halusinasi deh.
gue ngantuk kali ya karena gue tidurnya cuman beberapa menit aja gitu. Mas Adi tungguin, jangan tinggalin, tunggu dulu, saya mau istirahat dulu nih, capek. Iya mas, saya tunggu di sini. Jadi si Mas Adi itu udah agak-agak depan sama Raka dan kawan-kawan yang lain. Nah, di rombongan depan ini yang paling tertinggal itu gua. Tapi di belakang gua rombongan ada lagi gitu. Ada Bang Ade di belakang. Nah, si Bang Ade pas kita istirahat, Bang Ade pas-pasan. Bang Ade kenapa dituntun? Saya nggak bisa lihat bang. Hah? Nggak bisa lihat kenapa? Maksudnya kelilipan? Nih, gue bawa ini bang, tetes mata. Tetes mata mau pakai nggak? Ya udah pakai. Tapi tetap dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Maksudnya nggak ngelihat itu karena kemasukan debu apa nyala lampunya kurang terang bang? Enggak, beneran nggak bisa ngelihat apa-apa. Dan matanya Bang Ade itu putih semua bang. Oh, banyak saksinya. Maksudnya yang ngelihat Bang Ade matanya putih semua itu yang nuntun. Kalau nggak salah waktu itu Bang Al sama Bang siapa namanya? Gue lupa namanya. Yang gue inget itu Bang Al sama Bang Haris. Pokoknya ganti-gantian deh mereka itu bertiga. Yang satu lagi gue lupa namanya. Itu matanya putih semua. Karena kan kalau kita normal gitu kan ada pupil matanya hitam-hitam ya. Bola matanya dihitam, ini putih semua. Gue nggak ngerti Bang Ade kenapa. Akhirnya karena gue udah istirahat kelamaan di titik itu, gue nggak tahu udah sampai berapa lama gitu. Karena kan nggak lihat-lihat jam juga dan kita nggak tahu udah sampai titik mana. Dan gue merasa ketinggalan jauh sama Mas Adi dan Mas Adinya juga manggil-manggil terus gitu kan. Ya udah gue lanjutin bang, sorry ya gue tinggal, titip Bang Ade dijagai dipantau terus ya. Ya udah gue akhirnya ngejar Mas Adi gitu. Cuma saat pas gue mau ngejar Mas Adi itu si bayangan yang menyerupai manusia kecil tadi itu ngikut bang. Dan itu sebenarnya jujur gue mau nangis, mau cerita, tapi karena dari awal itu udah diwanti-wanti kalau misalkan lo ngelihat hal yang ganjil, ini sama panitia yang ngomong, jangan diceritain saat itu juga, takutnya temen yang nggak tahu malah jadi drop juga. Akhirnya gue nggak cerita apa-apa, maksudnya masih nyimpen sendiri aja, bertanya-tanya juga, ini yang ngikutin apaan sih gitu. Kalau halusinasi apakah gue masih halusinasi gitu? Apa karena gue ngantuk ya? Apa kurang oksigen juga? Tapi guanya kok takut gitu. Karena gue juga takut guanya kenapa-napa gitu. Ya udah, gue paksain nyusul Mas Adi, Raka dan teman-teman yang lain yang udah di atas duluan. Akhirnya udah pas-pasan, si Mas Adinya jadi sundul-sundulan. Gue nyampe ke tempat Mas Adi dan si Raka, mereka duluan nanjak lagi. Sampai akhirnya gue nggak bisa ngikutin iramanya mereka gitu. Dan itu ketika itu gue sendiri dan si yang bayangan tadi itu kayak yang nungguin juga gitu bang di depan. Itu kayak yang ikutan duduk juga. Ikutan duduk. Terus gue jalan ikut jalan. Nah gue sesekali nengok dong ke belakang gitu, nyari si Bang Ade atau teman-teman yang lain yang mungkin gue berharap itu ada yang bisa barengan sama gue gitu. Cuma di belakang itu udah lumayan jauh. Si Bang Ade juga yang tadinya nggak terlalu jauh, udah jauh. Mungkin si Bang Ade juga istirahatnya agak lama juga. Gitu. Jadi gue sendirian di situ, sendirian.
gue makin down, gue makin drop mentalnya, dan gue itu udah pasrah kalau misalkan kalau gue mati di sini ya udah deh gitu kan. Karena kan itu dingin juga, pasirnya juga aduh, karena debunya kan ini banget kan, apa sih, kecil-kecil banget gitu, debunya halus banget, terus juga anginnya kenceng banget, udah nggak ada penghalang apa-apa, ya udah gitu kayak yang pasrah aja. Mana hidung meler mulu, gitu kan, kuping kayaknya tebel banget, bibir kering, air tinggal dikit waktu itu, tapi dihemat-hemat. Apakah ini waktunya gue mati gitu di gunung? Ya udah kalau waktunya mati dah. Jadi gue lama bengong di situ, gue lama diem di situ, nyampe gue udah menggigil banget, itu gue sembari nangis gitu. Sembari nangis karena ya takut si yang makhluk hitam tadi itu yang apa sih yang ngikutin gua itu terus itu bakalan nyerang kah atau apa. Gua udah parno aja, pikiran udah kemana-mana gitu. Apakah nanti gua ditarik ke dunia lain kah seperti yang teman-teman gua bilang gitu, bahwa kalau di Semeru itu ada cerita ini cerita itu gitu. Jadi kayak suges sendiri gitu. Gue coba baca-baca ayat suci yang gue tahu, doa-doa yang gue tahu, tapi kayak nggak ngaruh gitu. Mungkin karena gue juga nggak yang apa sih, mental gue juga yang turun gitu. Nah akhirnya gue udah berapa lama, mungkin sampai reperpan tidur itu gue ditepok sama Bang Taher. Itu gue lihat jam sekitar jam 5 kurang, dan itu gue lihat ke arah timur juga udah mulai ada sinar-sinar matahari, udah mulai merah-merah, cuman belum yang terlalu jelas. Gak, lu ngapain di sini gitu? Itu udah deket lagi, udah kelihatan bendera tuh. Bentar lagi lu nyampe puncak. Masa sih bang? Karena perasaan gue itu masih jauh bang, tadi tuh nggak kelihatan kayak bendera. Kok ada bendera? Tadi gue duduk di sini kayaknya masih tanjakan aja gitu. Karena gue percis di kayak gundukan batu agak besar, tapi nggak duduk di situ. Gue di sebelahnya, itu gue ngeliat ke atas. Oh iya itu bendera, itu puncaknya. Kok tadi nggak kelihatan gitu. Pas ditepok sama si Bang Taher itu agak kenceng memang. Itu kayak kesentak. Nah itu puncaknya. Ya udah gue lanjutin, si Bang Taher sih udah duluan karena dia kan sering lari berkilo-kilometer. Sering juga dia pelatih ini juga bang, kebugaran gitulah. Jadinya jadi dia pelatih kebugaran juga, jadi fisiknya udah paten banget gitu. Dan setahu gue itu si Bang Taher juga kayaknya paling terakhir nanjak gitu, tapi dia bisa nyusul sama yang tim di depan. Gitu. Si Bang Taher keren juga ya, maksudnya sendirian bisa nyusul yang di depan gitu, pakai sepatu boots, pokoknya setelannya dia lah. Gue udah kuatin mental karena seneng juga, sebentar lagi puncak. Akhirnya gue nyampe di puncak Semeru, cuman gue nggak nyampe ke tengahnya. Jadi pas sampai banget puncak itu gue syukur alhamdulillah, tapi nggak langsung ke tengah-tengah karena itu masih gelap. Cuma ada ya sinar-sinar matahari dikit. Itu jam, ya mungkin karena faktor ini juga kali ya, awan atau kabut juga, jadi si sinar mataharinya itu nggak terlalu terang. Itu jam 5 lewat lah, jam 5 lewat 10-an. Itu gue duduk dulu bang di situ. Gue nunggu banyak orang karena gue merasa di situ itu rame, di puncak itu rame. Gue nyari-nyari Raka, nyari-nyari Mas Adi di mana gitu, teman gue di mana. Terus nyari si Bang Taher juga ada di mana gitu. Kok gue
rame tapi kok kayak sendirian gitu, dan gue nggak berani ngelangkah lagi gitu. Udah gue duduk di situ aja, pokoknya gue nggak kemana-mana. Pas sampai puncak gue duduk di batu yang lumayan buat enak duduk di puncak. Gue masih nyari-nyari sekeliling itu di mana si Bang Adi, Mas Adi, terus di mana si Raka, di mana si Bang Taher. Itu gue kayak apa ya, nengok kanan, nengok kiri. Kok rombongan gue yang duluan nggak ada? Apa mereka ke arah kalau agak sana kan tempat apa sih si Wedes Gembel nyembur kan? Apa mereka udah ke sana ya? Apa mereka nunggu di sana ya? Kemungkinan gitu. Tapi gue nggak berani ngelangkah karena si bayangan yang ngikutin tadi itu kayak ada temennya lagi, Bang. Oh. Kayak ada temennya lagi, dan itu kayak makin rame. Dan gue nangis di situ. Gue nggak tahu nangisnya karena gue udah pasrah atau karena takut ngelihat si bayangan-bayangan hitam itu. Nangis, duduk, sampai akhirnya udah agak terang, gue ditepok lagi sama Bang Denny. Itu sama-sama dari Tangerang juga. Jadi si Bang Denny itu sampai, "Woi Bang, kok nangis? Kenapa nangis?" "Enggak Bang, kenapa-napa," gitu kan. Gue malu juga sebenarnya. Udah terang nih. Terus di mana yang lain? Terus gue lihat si Raka, Mas Ali sama yang lain itu lagi foto-foto. Ya udah gue samperin dong. Gue juga nggak mau ketinggalan foto-foto. Terus yang tadi hitam-hitam apaan ya? Gue masih mikir di situ. Gue ngerti apaan sih itu. Terus nggak lama Bang Ade itu nyusul. Bang Ade itu masih nggak bisa ngelihat. Bang Ade masih nggak bisa ngelihat, masih Bang. Ya udah pakai obat mata lagi deh, nih, nggak apa-apa dipakai lagi supaya kali aja itu mah debu. Dilihat itu matanya putih Bang, masih putih, gitu. Bang Ade beneran nggak bisa lihat Bang, gitu. Kita juga panik gitu, si Bang Ade kenapa? Ya udah, Bang Ade. Pas pup tadi sebelum nanjak permisi nggak? Kayaknya saya lupa dah Bang. Nah Bang, jangan gara-gara itu kali Bang. Soalnya saya juga karena kan Bang Ade lebih tua jadi nggak berani gua lu. Saya juga ini kayak ada yang ngikutin Bang tadi. Tapi permisi sih. Waktu pas pup bareng-bareng tadi dia juga kayak ngerenung gitu kan. Kasihan juga si Bang adeknya, maksudnya udah di atas Semeru tapi nggak bisa ngelihat pemandangannya. Kebetulan waktu itu cerah tapi banyak awan. Akhirnya si Bang Ade gue fotoin aja gitu, nggak tahu dia ngelihat pemandangan apa enggak, apa jelas pemandangan apa enggak, yang penting gue fotoin. Dan itu dari handphone gue yang motoin, ingat banget. Cuman satu foto itu ada yang gue fotoin. Akhirnya kita udah lama di situ, nggak ada lagi rombongan kita yang ketinggalan. Kita turun, Bang Ade masih dituntun. Bang Ade beneran masih nggak bisa lihat karena gue nggak percaya gitu, maksudnya kayak yang masa sih ketempuhan gitu di temen gue. Dia nggak bisa ngelihat. Kalau misalkan sampai Tangerang dia nggak bisa lihat juga, gimana? Apakah harus melakukan ritual apa dulu supaya dia bisa ngelihat lagi gitu? Kesalahan gue apa ya sampai Bang Ade begitu? Terus gue juga kayak ada yang ngikutin. Ya udah kita turun. Gue ke tempat pup tadi di Arcopodo. Gue minta maaf di situ.
Pokoknya gue minta maaf karena udah buang air yang nggak tahu yang gue gali itu ada yang nggak seneng atau gimana. Intinya gue minta maaf di situ. Dan setahu gue juga Bang Ade juga minta maaf di situ. Akhirnya kita turun ke Kalimati. Kalimati gue udah yang bongong-bongong juga apa yang terjadi. Tapi ya seneng juga karena udah sampai ke puncak. Tapi yang nggak habis pikir itu yang hitam-hitam tadi itu apa, yang kayak anak kecil tangannya panjang. Itu nggak pasti jumlahnya berapa, tapi nggak pasti jumlahnya itu ada berapa, tapi ya mungkin lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3. Terus di Kalimati itu Bang Ade masih belum bisa lihat juga gitu. Bang Ade gimana keadaan? Masih belum Bang, masih belum bisa lihat. Ya udah Bang, mau dicuci nggak matanya? Ya udah, kita kan karena pikiran kita karena kelilipan kan. Bang, tadi saya udah minta maaf di tempat kita pup. Bang Ade udah belum? Udah. Tapi kayaknya udah enakan sih, ini mata udah mulai kayak ada sinar-sinar, dia bilang gitu. Oh ya udah Bang, mudah-mudahan nanti sebelum pulang udah normal lagi matanya. Jadi nggak kenapa-napa. Nah kita turun dari Kalimati, kita ngecamp lagi di Ranukumbolo Bang. Di Ranukumbolo. Di Ranukumbolo sebenarnya ini udah nyampe Ranukumbolo sih gue udah nggak yang terlalu takut. Dan si yang bayangan hitam itu nggak ngikutin lagi. Udah nggak ngikutin lagi, tapi di malam itu gue mimpi didatengin cewek yang ngintip itu loh. Yang ngintip waktu pipis di Kalimati. Iya. Mimpi ketemu sampai mimpi basah. Enak dong. Ada yang salah ada sama ucapan saya? Iya. Oke, lanjut lagi. Ini yang gue ceritain ke teman-teman pendaki Tangerang karena gue malu. Sebenarnya harusnya gue ceritain aja, ini malah di channel ini gue ceritain malah makin banyak orang yang tahu. Sebenarnya gue nyimpen ini tuh apa ya? Kok bisa gitu? Maksudnya pas gue mau pipis ketemu sama sosok cewek tadi, tapi kok kebawa mimpinya di Ranukumbolo gitu. Gue nggak ada perasaan yang kepo itu siapa apa sih, kayak terpesona juga enggak gitu, biasa aja gitu. Karena gue menurut gue itu adalah awalnya adalah tim gue ya, maksudnya rombongan kita, tapi belum kenal nama gitu, belum kenal siapa dia gitu. Tapi pas diperhatiin kan ternyata nggak ada rombongan gue yang modelannya kayak gini gitu. Cuma pas di Ranukumbolo malah mimpiin sampai mimpi basah gitu. Akhirnya itu sebelum semuanya bangun itu gue bener-bener kebangun kok becek gitu kan, kok basah celana gue. Pas dicek, loh kok sampai mimpi basah gitu kan. Akhirnya gue sebelum semuanya pada bangun itu langsung ke kamar mandi gitu, sebelum ngantri juga. Udah gue mandi inilah, kan ada air kan, ya mandi junub di situ, mandi besar. Untung bawa cadangan celana dalam itu ada yang bersih gitu kan. Banyak itu sperma yang keluar. Banyak. Segelas gitu. Nggak nyampe segelas Bang. Ya, pokoknya becek. Ya udah, itu rahasia yang gue simpan akhirnya diceritakan di channelnya Bang Ale. Dan terus gue lihat Bang Ade juga udah mulai ada lagi item-itemnya. Mulai normal. Udah mulai normal lagi gitu kan.
Bang Ade udah enakan matanya udah gitu. Alhamdulillah Bang udah bisa lihat. Tapi masih agak buram-buram dikit. Oh ya alhamdulillah, tapi udah mulai nggak dituntun-tuntun lagi kan karena awalnya dituntun-tuntun. Nah itu kejadian yang gua ketemu sosok cewek, gua ngelihat bayangan hitam yang tangannya panjang. Karena kenapa gue bilang panjang, karena ya gini, di jalannya itu kayak nyeret gitu kan. Kalau normal itu kan manusia itu ya paling sampai pinggang kan tangannya, cuma dia kayak nyeret gitu dan jalannya agak ngerangkak sampai sini lah. Kalau sampai pinggang kependekan bener ya. Saya sampai inilah ya. Oke, lanjut. Pokoknya keseret-seret itu belum gue ceritain ke teman-teman yang lain gitu. Cuma pas udah nyampe di bawah sambil makan bakso kan, pokoknya singkat cerita udah nyampe di Ranupani lagi dah. Sambil makan bakso ingat-ingat, oh iya gue di beberapa titik itu dari pos 1 sampai ke Rakum itu emang pipis agak sembarangan Bang, agak ngablak gitu, nggak permisi juga, nggak yang ya baca doa juga enggak gitu ya. Nggak tahu apakah dari situ mengundang apa gimana, gue juga nggak tahu. Apakah ada juga dia nggak seneng makanya ada yang mengikuti si bayangan hitam. Tapi yang gue merasa bersalah banget adalah ketika gue buang air di Arcopodo. Ternyata itu adalah pos Arcopodo di situ. Dan pas ditanya-tanya juga si Bang Ade permisi nggak? Ternyata setelah gue yakinkan dia juga nggak permisi pup di situ. Itu kata dia, menurut Bang Ade matanya kayak ada yang nutupin. Oh gitu, kayak ada yang nutupin. Tapi saya nggak tahu Bang itu apaan, kata Bang Ade gitu. Cuma pas udah di Ranukumbolo udah enak lagi, udah nggak gelap lagi gitu. Cuman pas dari si Kalimati ke Rakum itu dia masih dituntun, sepengetahuan gua saat itu. Gitu. Akhirnya ya sebelum berangkat turun lagi kita ke sebelum meninggalkan Semeru, gue beneran kayak yang minta maaf bener-bener kalau misalkan ada perbuatan gue yang nggak tahu, yang mana yang mungkin penghuni lain itu nggak suka gitu. Cuman yang masih gue penasaran itu yang si cewek tadi kok mimpinya pas di Ranukumbolo dengan outfit yang sama gitu. Kalau dari gua maksudnya nggak ada yang terlalu bikin berefek fisik berat atau gimana, tapi yang kita heran itu di tim pendakian adalah Bang Ade, karena yang ngelihat matanya putih semua itu bukan gua doang, teman-teman yang lain juga ngeliatnya putih, nggak bisa lihat. Apa maksudnya dia juga nggak bisa lihat? Bisa jadi bola matanya itu membelok ya atau berputar ya. Jadi yang hitamnya ini bisa jadi ke atas di belakang pupil sini gitu. Bisa jadi yang kita lihat itu putih semua. Kan uratnya itu kelihatan ya ini. Nah itu gitu semua gitu. Kita juga nggak ngerti kalau misalkan penanganan pertamanya gimana. Yang kita tahu ya kalau mata kalau nggak kelilipan ya kena ranting gitu, dan penanganannya juga pakai tetes mata atau kalau misalkan ada darah ya pakai P3K yang ada gitu. Tapi kalau nyampe yang putih ngebalik itu bingung kumaha gitu, gimana penanganannya gitu. Tapi itu sih Bang yang gue penasaran sampai sekarang, sampai gue ke Semeru berikutnya gue itu sebenarnya berharap terjawab gitu, si cewek yang ngintip itu dan hadir di mimpi gue di Ranukumbolo itu siapa. Tapi kalau untuk yang si
wanita cewek yang tangannya menjuntai ke bawah itu. Kayak yang sosok makhluk itu. Nah, kalau itu wajahnya jelas. Enggak. Tutupan Jadi rambut. kalau yang tangannya menjuntai, gue nggak tahu jenis kelaminnya apa. Benar-benar nggak tahu jenis kelaminnya apa. Yang ngejuntai aja, ya kayak apa ya? Kalau kita di kegelapan, benar-benar gelap, ya kita ngelihat teman di depan kita juga kayak bayangan doang, tapi kita tahu di situ teman kita gitu. Nah, kayak gitu bang. Oke. Kita nggak tahu, gue nggak tahu itu jenis kelaminnya apa, mukanya kayak gimana. Tapi dari siluetnya itu ya nggak tinggi, pendek, tangannya itu panjang, itu kayak nyeret-nyeret. Kadang-kadang juga kayak ngerangkak gitu. Terus nggak berambut sih, yang gue lihat itu kayak nggak berambut gitu, ya biasa aja gitu. Nah anehnya itu kan kayak siluet sempat di center, itu tetap nggak kelihatan juga. Atau ada teman-teman ada yang pengalaman sama enggak? Oke, bang. Kalau yang cewek tadi itu kan waktu pipis kan ditip. Apa mungkin dia dari pertama itu emang Ega ini sudah ditandain bahwa lu mau jadi cowok gua gitu. Soalnya kan ini sampai ke bawah mimpi kan ya. Artinya Ega ini mimpi basah berhubungan intim. Iya. Di mimpi. Sampai ngewek gitu ya pasti. Ya. Oke. Kenapa ada yang lucu? Ya. Jadi dalam mimpinya itu cukup unik juga sih kalau menurut saya. Nah, dari pertama ini dari berangkat, kalau yang saya dengar tadi cerita dari Ega ini kan dari berangkat sebelum itu kan sebelum ke puncak. Iya. Nah, pipis udah ada yang ngintip nih si makhluk yang cewek itu tadi. Iya. Saya tadi sempat nanya juga kan, diintip mungkin dia pengen ngelihat barangnya Ega, mungkin apa besar apa enggak gitu kan. Mungkin makhluk astral gitu. Ada mungkin ada juga kan ya yang ada mereka tertarik akan laki-laki sosok manusia gitu. Iya. Dan juga di Ranu Kumbolo, buktinya di Ranu Kumbolo itu bermimpi dan sampai bersenggama bareng-bareng gitu. Enak nggak itu Bang Ega? Waktu sampai ngecrot gitu kan pastinya enak dong ya? Iyalah. Kan itu tanda klimaks Bang. Iya. Tapi dalam mimpinya itu dengan pakaian yang sama juga yang diikat namanya? Ada selendangnya. Selendangnya kuning gading, jaket marun. Ternyata makhluk astral juga ada yang gitu ya? Iya nggak tahu. Nah untuk si Bang Ade itu tadi sembuhnya tadi di ini ya? Pas banget Ranu Kumbolo. Iya. Dia udah mulai normal sedia kala atau masih ada samar-samar kayak gitu? Udah nggak dituntun lagi pokoknya. Berarti kan udah normal lagi. Udah bisa nyiapin apa-apa sendiri, prepare dia apa pribadinya dia sendiri. Berarti udah normal sih asumsi gua saat itu. Selanjutnya setelah turun ke Ranupani, Ega sama yang lain-lainnya sharing-sharing bareng gitu ya. Sharingnya itu pas sudah di Tangerang. Oh pas sudah Tangerang, justru di Ranupani nggak ada cerita-cerita? Belum cerita. Jadi pas cerita lagi itu waktu kan setelah habis seminggu pendakian itu ngumpul di rumahnya Bang Joko. Namanya Bang Joko. Itu salah satu panitia juga, dia yang seksi dokumentasi lah. Nah dia juga yang ibaratnya
yang dituakan di pendaki Tangerang gitu. Diundang, ayo bakar-bakar gitu kan. Udah ngumpul reunian di halaman rumahnya Bang Joko. Keluarin lah unek-unek itu gitu kan. Bang, gua ngelihat ini, cuma gua tidak menceritakan yang mimpi tadi dan ketemu cewek tadi. Oke. Gitu. Tapi setelah pendakian ke mana? Ke Semeru lagi itu nggak ada apa-apa, nggak ada didatengin sama itu mbak-mbak cantik. Atau niatnya pengen ini biar didatengin sebenarnya waktu pas pendakian terakhir itu 2019 itu kesana lagi. Sebenarnya berharap Bang ketemu lagi karena masih penasaran. Iya, pengen nanyain kabar, mungkin udah Kabar anaknya apa? ya. Gue juga takut jadi anak itu. Jadi mungkin pas udah ditinggal itu setahun kemudian balik lagi atau gimana? Iya, pas banget, hampir setahun lah. Nah, itu gue balik lagi. Ya udah, bener itu berarti bisa jadi si mbaknya itu udah lahiran ya, udah punya anak ya. Bisa jadi sih. Tapi di pendakian terakhir itu yang di Semeru itu nggak ngerasa yang gimana-gimana, semuanya nyaman, smooth. Oh. Okay. Nggak ada yang kejadian aneh-aneh, nggak ada yang ngerasa ada spooky. Ada sih temen dia ngelihat sesuatu, cuman nggak yang terlalu diikutin. Dan itu gua nggak nyampe puncak, gue standby di Arcopodo. Di Arcopodo gue bikin kayak semacam shelter gitu, jadi takut ada teman pendakian yang nggak kuat, jadi suruh istirahat dulu di situ sebelum ke Kalimati lagi gitu. Nah gue stay di situ. Dan jadi ya emang udah ditugasin gitu siapa-siapa aja yang di tempat yang di Arcopodo di shelter itu gitu. Jadi gue nggak ikut ke puncak, tapi selama dijaga di situ gue nggak ngerasa yang ada keseraman ataupun spooky kayak yang sebelumnya, karena gue juga lebih aware, lebih menjaga gitu. Sama kalau misalkan mau buang air kecil, buang air besar, itu baca doa dulu gitu. Kalau di pendakian sebelumnya kan gue yang ngablak aja gitu, buka celana aja gitu, yang penting nggak kelihatan orang gitu. Dan kalau yang masalah tadi Bang Ale bilang apa, kalau misalkan lu ya gak kayak didemenin ibaratnya gitu kan sama kayak gitu. Jadi sebenarnya enggak deh, nggak usah cerita deh. Nggak apa-apa, jangan bikin penasaran penonton dong. Langsung aja. Jadi menurut orang yang bisa ya melihat hal-hal yang seperti itu, ada sejenis lelembut gitu yang memang menyukai gua dan itu ngikutin terus. Tapi gua nggak merasa terganggu gitu, dan gua nggak tahu bentuknya kayak gimana gitu. Gitu. Tapi enak aja gitu ya. Oke, Gak, mungkin tambahan terakhir nih, Gak, sedikit mungkin ada pesan dan kesan buat penonton di rumah. Pesan-pesannya, jangan lupa subscribe Jejak Backpacker. Tonton videonya dari awal sampai akhir, ada iklan, jangan di skip. Oke. Mantap kan? Mantap dong. Oke, Gak, gua tutup dulu ya. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Ayo Ega Channel. Silakan buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat lagi dengan Bang Ega, teman-teman bisa subscribe YouTube-nya yang ada di bawah ini. Ada di sini ya? Ya, siap. Nanti kita cantum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ega. Terima kasih banyak nih buat waktunya, jauh-jauh dari Tangerang, saya undang ke sini. Tadi sampai kesasar juga. Siap. Sampai jumpa. Sampai jumpa.